Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita daring dulu ngajinya ya. Kita maknani bab masdar dulu. Nanti misalnya ternyata ada kelas 11, saya lupa 11A udah belum bab sebelumnya, tapi nanti bisa menyesuaikan besok pas pertemuan kita offline. Saya bacakan, tolong dimaknani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadza utawi iki iku babul masdari, bab kang nerangake masdar. Al masdaru utawi kang aran masdar iku huwa utawi masdar iku al ismu isim al mansubu kang diwaca nasab alladzi yaji'u kang tumiba apa masdar salisan ing dalem nomor 3 fi tasrifil fi'li ing dalem tasrife fi'il. Nahwu upamane conto daraba yadribu darban, lafat daraba yadribu darban. Wa huwa utawi masdar iku kismani ana rong duman, rupane lafdiyun suwiji masdar lafdi, wa maknawiyun lan masdar maknawi. Fa in wafaqa mongko lamun nyocoki apa masdar lafdho fi'lihi ing lafat fi'ile masdar, fahuwa mongko utawi masdar iku lafdiyun aran masdar lafdi. Nahwu upamane conto kotal tuhu kotslan, lafat kotal tuhu kotslan. Wa in wafaqalan lamun nyocoki apa masdar makna fi'lihi ing makna fi'ile masdar duna lafdihi tanpa lafate fi'il, fahuwa mongko utawi masdar iku maknawiyun aran masdar maknawi. Nahwu upamane conto jalastu qu'udan, lafat jalastu qu'udan, wa qumtu wukufan lan lafat qumtu wukufan. Jalastu wis lungguh sapa ingsun, qu'udan kelawan lungguh temenan, wa qumtu lan wis ngadeg sapa ingsun, wukufan kelawan ngadeg temenan. Ya tadi yang kotal tuhu kotslan itu artinya kotal tuhu mateni sopo ingsun ing wong, kotslan kelawan mateni temenan. Penjelasannya begini, sebentar. Harus buka WPS dulu. Tolong semua maknani ya, tidak ada yang tidak maknani. Oke. Jadi pada hari ini kita membahas namanya bab masdar. Tentu kalian semua tidak asing ya dengan istilah masdar, karena di pelajaran shorof itu juga dibahas bab masdar dan di mana ini babnya dan apa namanya, semua pasti sudah mafhum dengan kondisi atau posisi masdar itu. Kalau dalam tasrifan itu nomor 3. Nasoroyan suruh nasron, nasron itu masdar. Daraba yadribu dorban, dorban itu masdar. Nah, mana babul masdari? Ini kelihatan toh nggih ya, kita mulai ya. Masdar huwa masdar itu adalah al-ismu al-mansubu. Al-ismu ketuk area tes ini edit ya. Al-ismul mansub, isim yang dibaca nasab. Jadi masdar itu wajib nasab. Nggih, jadi kalau bacanya pasti di fathah kalau masdar yang mufrad ya. Alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yang datang di nomor 3 dalam urutan tasrif fi'il. Contohnya kalimat daraba yadribu dorban. Dorban ini yang namanya masdar. Terus teman-teman perlu ketahui semuanya ya, ada perbedaan menarik, bukan perbedaan ya, istilah yang digunakan oleh musonef ketika
menggambarkan sesuatu. Jadi antara kitab A dengan kitab B sama-sama kitab nahwu, tetapi orang menyebutnya bisa berbeda. Jadi bab masdar ini kalau dalam sorof itu kan urutan nomor 3 gitu ya, yang jelas ya, biar kita mudah kita ngeling-ngeling masdar itu yang nomor 3. Tapi yang dibahas di ilmu nahwu kali ini di jurumiyah itu yang dimaksud masdar itu namanya adalah maf'ul mutlak. Ya, tolong diingat-ingat namanya maf'ul mutlak. Kalau kemarin kita membahas yang di bab atasnya itu kan maf'ul bih. Ya, apa itu maf'ul bih? Objek. Maf'ul bih itu adalah objek. Misalnya saya makan ayam, maka ayamnya itu adalah maf'ul bih. Nah, itu namanya maf'ul biasa lah, kalau saya bilang itu maf'ul biasa. Sedangkan kalau masdar di bab jurumiyah itu adalah maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu dia maf'ul, dia objek, tapi diambil dari bentuk fi'ilnya. Nah, kita lanjutkan dulu yang penjelasan berikutnya ya. Wahuwa masdar itu ada 2 qismani. Yang pertama apa? Lafdhiyun dan ma'nawiyun. Seperti namanya ya, lafdhiyun kita sebut sebagai masdar lafdhi dan ma'nawiyun itu masdar maknawi. Apa itu perbedaan masdar lafdhi dan masdar maknawi? Terdapat pada kata ini, fa'in wafaqo. Wafaqo itu cocok atau sesuai atau mirip ya kita katakan. Dan yang kedua, fa'in wafaqo lafdho fi'lihi, perbedaannya di situ, dan fa'in wafaqo makna fi'lihi. Kalau lafadz masdarnya itu sama seperti bentuk fi'il madinya, itu disebut dengan masdar lafdhi. Tapi kalau bentuk masdarnya itu tidak sama susunan katanya dengan fi'il madinya, maka disebut masdar maknawi. Contohnya di sini kalian semua bisa lihat ya, kalimat kotal tuhu kotslan, masdarnya kan kotslan. Kotslan ini dari kata kotala, kan sama ya, kof ta lam, kotslan, cuma beda harokat aja. Terus kalau kita menggunakan kata kotslan di kalimat kotal tuhu kotslan, maka masdar yang di kotslan ini namanya masdar lafzi, karena kalimatnya atau susunan hurufnya sama. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, jalastu qu'udan. Mana masdarnya? Ya, lafadz qu'udan. Lah, arti qu'udan itu sama dengan jalasa, sama-sama duduk, tetapi susunan hurufnya berbeda. Dari jalasa tidak jadi julusan tetapi jadi qu'udan. Maka dari situ ini disebut dengan masdar maknawi. Maknanya sama tetapi lafadznya berbeda dari fiilnya. Sama di kalimat kumtu wukufan. Kumtu koma harusnya kan qiyam ya masdarnya ya, tapi di sini dipakai kata wukuf yang sama-sama artinya berdiri, tetapi enggak pakai lafadz qiyam atau enggak pakai lafadz masdarnya koma, maka di sini disebut dengan masdar maknawi. Nah, tadi yang sempat saya jelaskan di depan bahwasanya bab masdar dalam kitab jurumiyah ini itu disebut bab maf'ul mutlak, teman-teman. Jadi maf'ul mutlak itu sebuah maf'ul yang jatuh pada susunan kalimat ya, jumlah maksud saya. Yang jumlahnya mufidah, ada fi'il, fa'il, maf'ul gitu, tapi maf'ulnya itu diambil dari fiilnya ya. Misalnya kalau saya makan nasi itu kan bukan diambil dari kata saya ya, bukan diambil dari kata makan juga. Jadi dan bedanya maf'ul bih dengan maf'ul mutlak seperti itu. Dan biasanya maf'ul mutlak itu digunakan untuk menegaskan, mentaukidkan kemaf'ulannya, ke pekerjaannya. Misalnya ya, saya memukul Zaid dengan 1 kali pukulan, maka dorobtu Zaidan dorban ya. Zaidan maf'ul bih, nah dorbannya namanya maf'ul mutlak, teman-teman. Nah, coba kalimat saya itu ditulis, karena saya di sini nggak bisa nulis. Ini kan cuma pakai WPS biasa. Dorobtu Zaidan dorban ya, dorobtu Zaidan dorban itu dorobtu itu ada fi'il doroba dan domir ana,
Zaidan di situ ada maf'ul bih, dan dorban maf'ul mutlak, atau dalam kitab Jurumiyah yang sekarang kita baca ini namanya bab masdar. Oke, jadi tidak sesimpel masdar yang ada di sorof, tasrifan, amsilah itu. Kalau di situ memang hanya membahas posisi, kayak ngasih tahu ini loh namanya masdar, kayak gitu. Nah, kalau di kitab nahwu, di bab nahwu itu tentang maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak atau masdar itu ada dua, lafzi dan maknawi. Sekiranya ini bab termasuk cukup mudah, walaupun saya sampaikan lewat video, insya Allah kalian paham ya. Saya akan cek maknaan kalian dan catatan kalian Sabtu depan saya udah bisa masuk kelas. Oke, terus kalau masih ada waktu, harusnya masih ada ya, itu tolong kalian cari atau buat contoh aja deh. Buat contoh 3 kalimat dengan masdar atau maf'ul mutlak. 2 kalimat menggunakan masdar lafzi, 1 kalimat menggunakan masdar maknawi. Saya bebaskan, misal kalian mau search di Google ataupun bantuan kamus, silahkan, atau mau bertanya sama temen yang lebih bisa, boleh. Dan ditulis di buku catatan Jurumiyah kalian. Besok saya cek di pertemuan Sabtu depan, insya Allah tanggal berapa? 26. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.